بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana atas taufik, pertolongan dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan setiap kebaikan dan ketaatan. Demikian juga di sore hari ini dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan belajar kita di majelis kita ini. So, di daurah fikih puasa. Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita, dan juga kita memohon agar Allah memberikan uh, taufik kepada kita untuk mensyukuri setiap nikmat ini. Amin. Kita Amin. niatkan, belajar kita, duduk kita di sore hari ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah dan juga menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri, demikian juga pada orang-orang di sekitar kita, dan memperbaiki amalan kita. Alhamdulillah jami'an. Umat sekalian, kita di pertemuan yang lalu sampai di pembahasan rukun-rukun puasa, ya kan Ibu Senen? Paling terakhir kita bahas kemarin adalah rukun rukun puasa. Sebagaimana kita bahas, rukun puasa itu ada 3. Ya kan Ibu Senen? Rukun puasa ada berapa, Ya, Wah? Ada 3. 3. Apa saja Satu itu? niat, satu Nah, niat, sahih. 2 Nah, meninggalkan pembatal, 3 sahih. orang yang berpuasa itu sendiri. Sahih. Dari rukun-rukun itu, yang pertama niat, kemudian yang kedua meninggalkan semua Meninggalkan pembatal pembatal. puasa, dan yang ketiga adalah orang yang puasa itu sendiri. Maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui pembatal-pembatal puasa itu apa saja, agar kita bisa memastikan bahwasanya puasa kita itu sah. Karena ini adalah salah satu rukun puasa itu sendiri, yaitu meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Dan sebagaimana kemarin kita sebutkan secara sekilas, pembatal puasa yang utama ini secara garis besar, pembatal puasa itu ada 11. Di sana ada Ya, dukhulul ain ilal jawfi min manfadin maftuh. Insyaallah akan kita bahas setelah ini. Dan yang kedua ada al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kemudian al-jima', berhubungan badan suami istri. Kemudian yang keempat, khurujul mani bi mubasyaratin bi syahwah, yaitu keluar mani karena sebab sentuhan yang disertai dengan syahwat. Kemudian al-junun, gila. Dan yang keenam, as-sukru wal igma'u in ta'adda, uh, mabuk atau pingsan yang disengaja. Sedangkan yang ketujuh, mabuk atau pingsan yang tidak disengaja, tapi tidak sepanjang hari. sadarnya itu sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan yang kedelapan adalah riddah atau murtad, yang kesembilan haid, yang kesepuluh nifas, dan yang kesebelas adalah melahirkan atau Melahirkan. wiladah. Hari ini, insya Allah kita akan membahas pembatal yang pertama, yaitu dukhulul ain ila ma yusamma jawfan min manfadin maftuh. Mungkin ada yang bertanya-tanya, umat sekalian,
Ustadz, kok tidak disebutkan tadi di antara pembatal-pembatal puasa itu makan dan minum? Tadi tidak disebutkan ya, Usilan? Ada, ada di poin Oh, satu. apa? Sahih. Maka itu adalah salah satu yang termasuk di pembatal yang pertama. Atau dua, salah dua. Ya. Makan dan minum. Dua hal itu termasuk kategori pembatal yang pertama. Jadi sebenarnya yang membatalkan itu bukan hanya makan dan minum, tapi dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuh. Ini pembatalan yang pertama. Yaitu masuknya suatu benda. Dukhul. Itu dari kata dakhala yadkhulu, artinya masuk. Masuknya ain. Maksudnya ain di sini bukan mata, tapi suatu benda. Gitu ya Ustaz. Ila ma yusamma jaufan. Ke dalam rongga. Ke anggota tubuh yang berongga. Terbuka. Naam, min manfadin maftuhin, dari saluran yang terbuka. Maka kita perlu memahami setidaknya tiga istilah di sini. Uh, kita penting memahami tiga istilah di sini dari pembatal ini tadi. Dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuhin. Maka setidaknya kita harus memahami tiga istilah. Yang pertama ain, atau mungkin kita terjemahkan secara simpelnya benda. Kemudian yang kedua al-jauf. Al-jauf itu rongga tubuh. Ya, ini kalau kita terjemahkan secara mudahnya. Al-jauf itu adalah rongga tubuh. Sedangkan manfad maftuh, ini yang ketiga yang harus kita pahami nanti. Manfad maftuh itu adalah saluran yang terbuka. Jadi, tadi pembatalan yang pertama tadi apa maksudnya? Pemahaman sekalian, masuknya suatu benda ke dalam rongga tubuh Dalam rongga tubuh yang dari terbuka. saluran yang terbuka. Dari saluran yang terbuka. Bukan rongga tubuh yang terbuka, tapi masuk ke dalam rongga tubuh dari saluran yang terbuka. Gitu ya usulannya. Wafaqanallah jami'an. Maka kita pahami satu persatu tiga istilah ini, Allah sekalian. Yang pertama adalah al-ain. Al-ain, apa yang dimaksud dengan al-ain ini? Kita tadi terjemahkan secara mudahnya adalah benda. Benda maksudnya benda apa? Maka setiap benda yang ada wujudnya, baik itu benda padat maupun benda cair. Setiap benda yang ada wujudnya, makanya disebut ain, karena ada wujudnya. Ah, Setiap benda yang ada wujudnya, baik benda padat maupun benda cair. Gitu ya sekalian ya. Makanya kita tuliskan di sana keterangannya, sawaun kanat jamidatan am ma'i'atan. Benda ini, ain ini, sama saja itu akan membatalkan puasa, baik itu benda jamidah, jamid itu maksudnya benda padat, atau ma'i'ah. Ma'i'ah maksudnya benda cair. Gitu ya sekalian ya. Bisa difahami ya masih kalian? Wadih. Naam. Wafaqanallah jami'an. Jadi benda yang membatalkan puasa ketika masuk rongga tubuh adalah benda yang ada wujudnya, baik itu benda padat maupun benda cair. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya? Maka kita sebutkan setelahnya di sana amal asar. Maksudnya asar itu sesuatu yang tidak ada wujudnya, namun bisa dirasakan. Sesuatu yang tidak ada wujudnya, namun bisa dirasakan. Maksudnya asar di situ adalah sesuatu yang tidak ada wujudnya, namun bisa dirasakan. Apakah itu membatalkan puasa? Contohnya apa? Tidak. Al-asar. Udara, Al-asar. angin. Sahih. Di sana kita contohkan karraihati wa ta'mi. Seperti halnya aroma, ar-raihah itu aroma, awid wa ta'mi. Ta'am itu apa? Rasa. Seperti aroma dan rasa itu tidak membatalkan kalau memang tidak ada suatu benda padat atau benda cair yang masuk. Masuk. Keterangan tambahan di sana di bawah, fala yuftiru bihi wa in wasala ilal jauf. Maka al-athar itu tadi, suatu benda yang tidak ada wujudnya tapi bisa dirasakan, la yuftiru bihi, tidak membatalkan puasa. Wa in wasala ilal jauf. Meskipun itu terasa di dalam rongga tubuh kita, misalkan aroma itu kan, atau rasa itu tadi, terasa kita bisa merasakannya di dalam rongga tubuh kita. Misalkan apa?
Contohnya kita menghirup parfum atau menghirup aroma masakan, menghirup, menghirup aroma masakan itu tidak membatalkan puasa. Meskipun iya nanti akan ada hukum yang lain, misalkan ketika puasa kemudian dengan sengaja sering-sering menghirup aroma masakan itu nanti hukumnya makruh, iya. Tapi apakah membatalkan puasa? Tidak, sama Tidak. sekali tidak membatalkan puasa. Gitu ya misalnya. Kemudian Ya. juga rasa. Misalkan contohnya bagaimana? Misalkan pada kasus eh, menggunakan celak. Celak itu menghitamkan eh, area mata. Bisa dipahami maksud saya Ibu Suyana, celak misalnya. Nah, Tuh. Nah, celak mungkin kadang-kadang ketika menggunakan celak itu rasa itu akan terasa di tenggorokan. Gitu ya Suyana. Mungkin terasa ada rasa aroma celak itu di tenggorokan. Maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu ya usirannya. Bisa di eh, bisa tergambar maksud saya masih kalian. ya. Nah, ada pertanyaan terkait dengan al-ain ini. Istilah al-ain itu benda yang ada wujudnya, baik padat maupun cair. Lah, Maaf Ustadz, kalau Nah, menyicipi masakan itu gimana Ustadz kalau pas mau puasa, bulan puasa? mencicipi masakan. Tapi Mencicipi mencicipin cuma masakan. buat apa? Nah, maksudnya, Men- ya kalau lagi masak itu Ustadz gimana itu? Mencicipi Maksudnya cuma masakan dikit doang gitu Ustadz, kalau kalau misalkan dicicipi di lidah, di kemudian lidah doang, dikeluarkan. iya di luar ah, keluarkan. Kalau misalkan dicicipi di lidah, kemudian dikeluarkan, maka tidak Heeh. membatalkan puasa meskipun makruh. Oh, Tidak membatalkan puasa meskipun makruh. Nah, kalau dikeluarkan, ya. ya Tapi kalau dikeluarkan misalkan Ustadz. ada untuk kemaslahatan, misalkan ibu-ibu ketika masak untuk keluarganya, maka Buat tidak buka. mengapa. Asalkan hanya dicicipi di lidah saja, kemudian dikeluarkan. Iya Bukannya Tad. dicicipi di lidah, kemudian ditelan. Maka membatalkan Oh puasa. tidak Tad. Dikeluarkan kembali Tad. Ya, nah, kan ya mungkin bisa jadi kalau wah ternyata enak kebablasan tuh. Wah, kenapa sih? Makasih Tad. Afan. Baik. Kita lanjutkan rumah sekalian istilah yang kedua yaitu al-jauh. Maka maksud al-jauh itu apa? Tadi kita terjemahkan secara mudahnya al-jauh itu adalah rongga tubuh. Ya kan Ibu Selena? Tapi maksudnya rongga tubuh yang bagaimana? Maka semua rongga tubuh, semua rongga tubuh itu masuk kategori al-jauh di sini. Baik rongga tubuh yang bisa mencerna makanan ataupun obat, ataupun rongga tubuh yang tidak bisa mencerna makanan ataupun obat. Makanya kita sebutkan keterangan di sana, yashmalu ma fihi quwwatu ihalatil ghada'i wad-dawa wa ma lam takun fihi quwwatul ihala. Maksudnya apa? Yashmal itu mencakup. Jadi al-jawf ini mencakup rongga yang bisa mencerna. Ihalah itu maksudnya mencerna. Ihalatul ghada itu makanan. Wad dawa, dawa itu obat. Wa ma lam takun fihi quwwatul ihalah. Dan juga mencakup rongga yang tidak bisa mencerna makanan maupun obat. Semua rongga berarti usianya. Bisa dipahami maksud saya umah sekalian? Nah, Nah, setiap rongga tubuh itu tidak harus rongga tubuh yang mampu mencerna. Tidak. Tapi setiap rongga tubuh, kalau misalkan kemasukan, tadi al-ain, kemasukan benda yang ada wujudnya baik padat maupun cair, maka itu bisa membatalkan puasa. Berbeda halnya bila ada sesuatu al-ain, entah itu benda padat atau benda cair, yang masuk tidak pada rongga, yang masuk tidak pada rongga. Misalkan apa? Misal, semoga Allah melindungi kita semuanya. Misalkan seseorang betisnya tertusuk, itu kan masuk tubuh. Ya kan, Ibu Yusrin? Seorang,
betis itu bagian dari tubuh. Kalau misalkan seseorang, misalkan, semoga Allah melindungi kita semuanya, misalkan seseorang tertusuk betisnya, misalkan ketika eh, misalkan berburu, ternyata eh, tidak sengaja tertusuk, entah itu betisnya, entah itu pahanya, itu benda yang menusuk itu masuk ke dalam tubuh, ya atau ya, membatalkan atau tidak? Tidak. Jawabannya tidak membatalkan meskipun masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena masuknya tidak ke dalam rongga. Gitu ya usirannya. Makanya kita sebutkan di sana keterangan di bawahnya fala yufṭiru biwusuli syai'in ila ma la yusamma jaufan. Maka tidak membatalkan puasa jika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang bukan rongga. Ma la yusamma jaufan, yang tidak disebut rongga. Kadakhili mukhis saqi au lahmihi. Seperti kalau misalkan ada sesuatu yang masuk ke dalam betis atau ke dalam dagingnya. Maka itu tidak membatalkan puasa karena area itu bukan rongga tubuh. Begitu ya usilannya. Wafakanallah Ya. jami. Baik. Ada pertanyaan, Mas? Berarti Berarti rongga tubuh Ustadz, itu masuk apa? Nah, bagaimana Om? kalau seseorang diinfus itu berarti bendanya cair, berarti batal. Nanti masalah infus itu nanti akan ada pembahasannya insya Allah. Nanti ada beberapa ini kan masuk masuk pembatal kontemporer itu Om. Masuk pembatal kontemporer insya Allah akan kita bahas di bersambung dengan pembahasan ini. Wafakanallah jami. Nah, Karena di sana nanti akan ada rincian dan memang ada perbedaan pendapat di sana. Maka akan kita jelaskan nanti. Gitu ya. Ustaz, Nah, berarti termasuk silakan. termasuk kalau kita sakit disuntik juga ada pembahasan tersendiri ya? Ya, nanti hukum suntik dan hukum infus itu sama. Suntik dan infus itu pada hakikatnya kan sama, Om. ya Ya, memasukkan saya. benda. Iya, Memasukkan cairan melalui jarum ke dalam tubuh kita, ya atau ya, menggunakan iya. jarum. Hakikatnya sama, maka nanti hukumnya sama. Memang ada perbedaan pendapat di dalamnya dan ada yang menghukumi secara mutlak, ada yang merinci hukumnya. Wafakanallah jami'an. Kita lanjutkan dulu berarti mas sekalian untuk istilah yang ketiga, manfad maftuh. Ini penting kita pahami. Manfad maftuh tadi kita uh, terjemahkan secara mudahnya. Manfad maftuh itu adalah saluran yang terbuka. Begitu kan Ibu Selena? Saluran yang terbuka. Kita jelaskan di sana ai maftuhun infitahan zahiran mahsusan. Maksudnya terbuka, saluran yang terbuka adalah di sini adalah memang betul-betul asli terbuka. Infitahan zahiran, yaitu dan terbukanya ini secara zahir bisa ditangkap indera. Mahsus itu bisa ditangkap indera. Jadi memang salurannya terbuka, salurannya terbuka. Jadi bukan sesuatu yang sangat kecil sekali. Seperti apa? Seperti pori-pori. Maka pori-pori, meskipun pori-pori itu sebenarnya adalah saluran juga, namun itu tidak tertangkap oleh indera kita, ya atau ya? Maka itu bukan Ya. termasuk saluran yang terbuka. Maka saluran yang terbuka nanti akan kita bahas setelah ini insya Allah. Saluran yang terbuka itu apa saja? Dan rongga itu apa saja? Nah, maka di sana ada keterangan tambahan fala yadurru ma wasala minal masam. Maka tidak akan membatalkan puasa jika ada sesuatu yang masuk melalui pori-pori. Al-masam itu pori-pori. Seperti apa? Al-kuhl minal ain. Seperti halnya ketika seseorang yatakahal, apa namanya? Bercelak menggunakan celak kuhl. Kuhl itu celak minal ain. Di sana naam, seperti kita siung tadi, meskipun ada rasa yang sampai di tenggorokan saat menggunakan celak, maka itu tidak membatalkan puasa. Ustaz, bukannya di sana ada saluran di mata kita? Nah, di sana ada saluran di mata kita, namun saluran itu sangat kecil sekali. Maka hukumnya disamakan dengan hukum pori-pori. Saluran di mata itu saluran yang sangat kecil sekali sehingga tidak bisa
dilihat secara langsung sekilas. Berbeda dengan saluran-saluran terbuka yang lain. Kalau saluran yang di mata itu sangat kecil sekali, maka hukumnya sama seperti pori-pori. Makanya kalau misalkan menggunakan sela, kemudian kalau memang betul-betul, meskipun betul-betul ada yang masuk melalui saluran mata, itu tidak membatalkan puasa. Ustadz, misalkan ada yang bilang, Ustadz, saya pernah dengar kalau misalkan menggunakan obat tetes mata itu membatalkan puasa. Kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak. Kenapa? Karena itu tadi saluran mata itu seperti saluran pori-pori, maka tidak membatalkan puasa. Puasa. Saluran pori-pori itu bukan maftuhun infitahan zahiran mahsusan. Bukan saluran yang betul-betul terbuka secara nyata, terlihat jelas. Gitu ya, Bu Salim. Apakah ada pendapat yang lain? Memang ada pendapat yang lain di dalam mazhab yang lain. Mazhab apa? Di dalam mazhab Hambali. Di dalam mazhab Hambali, saluran mata itu membatalkan puasa. Gitu ya, Bu Salim. Subhanallah jami'an. Au ad-duhn, awil ma, au ma'ilin ghimas maksudnya. Afwan. Awid duhni au ma'ilin ghimas. Astagfirullah. Au ma'ilin ghimas. Duhan itu apa maksud sekalian? Duhan itu minyak oles. Minyak oles ketika kita oleskan di permukaan kulit kita, mungkin minyak oles itu akan meresap ke dalam pori-pori. Meskipun secara kenyataan itu meresap ke dalam pori-pori, namun itu tidak membatalkan puasa. Puasa. Karena pori-pori itu bukan saluran yang betul-betul terbuka secara zahir. Demikian 1 jam. juga kalau misalkan seseorang berendam atau mandi, selama mandinya itu tidak kemasukan lewat saluran terbuka, ya. Kalau misalkan mandi atau sekedar badannya direndam begitu saja, kemudian airnya meresap melalui pori-pori, maka itu juga tidak masalah. Gitu ya istilahnya. Astagfirullah jami. Ada pertanyaan, Mahat? Afwan Ustadz, kadang kan Nah, kita kalau lagi mandi itu keramas buka airnya tuh masuk ke hidung. Itu yang itu nanti pertama akan kita bahas. Di halaman berikutnya bahasan itu yang akan ada pembahasan, yaitu sabqul ma, tidak sengaja kemasukan air. Itu di halaman berikutnya. Berarti di halaman 13 Ibu Senen. Di halaman 13 nanti sama akan kita bahas itu. Pembahasan sabqul ma, tidak sengaja kemasukan air. Nah, maka nanti ada yang membatalkan secara mutlak, ada yang tidak membatalkan secara mutlak, ada yang membatalkan kalau dilakukan secara berlebihan. Itu nanti akan ada rinciannya seperti itu terkait dengan tidak sengaja memasukkan air. Begitu ya Bu Silani. Kalau gosok Subhanallah jami. apa? Kalau gosok gigi, Gimana? Ustaz? Ya, Kalau sama, gosok sama gigi, itu nanti. Nah, sama itu nanti hukumnya adalah sabaqul ma. Sabaqul ma itu tidak sengaja memasukkan air gitu ya. Karena sebab apapun. Entah itu karena sebab nanti akan ada rinciannya 3 itu. Jadi hukum 3 itu, hukum bisa membatalkan secara mutlak, tidak membatalkan secara mutlak, atau membatalkan saat dilakukan secara berlebihan, itu tergantung sebabnya. Sebabnya. Gitu. Jadi kategori sebab itu akan menghasilkan hukum yang berbeda. Kita Ibu silakan. Nanti akan kita bahas insya Allah di halaman berikutnya. sama Afwan Ustadz, kadang kan kita suka, kayak saya sendiri suka pakai tetes mata ya, terus Nah, suka masuk ke hidung. Apa saya ikut yang mana ya? Yang membatalkan atau tidak membatalkan? begini Mas sekalian. Sebenarnya inilah kenapa kalau misalkan saya biasanya kalau di majelis yang jangka panjang seperti di majelis mudarosah itu sebelum saya membahas hukum-hukum fikih itu saya bahas terlebih dahulu pengantar ilmu fikih karena di dalam pengantar ilmu fikih kan adalah fondasi dalam belajar ilmu fikih. Tapi tidak mengapa karena kita memang ini posisinya waktunya itu sangat mepet dengan Ramadan. Kalau misalkan dibahas pengantar ilmu fikih dulu nanti akan sangat lama sekali. Wafaqanallah jami'an. Intinya, umumnya sekalian, fikih itu
ada jalur riwayatnya. Fikih itu ada jalur riwayatnya dari semenjak masa Rasulullah kepada para sahabat, kemudian ke tabi'in, kemudian ke tabi'ut tabi'in, seterusnya sampai ke kita, zaman kita sekarang. Adanya 4 madhab yang kita kenal, ada madhab Hambali, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, dan ada madhab Hambali. Itu adalah perpanjangan dari madhabnya para sahabat. Jangan mengira bahwasanya fikihnya para sahabat itu hanya satu saja. Tidak. Bahkan madhab itu sudah muncul sejak zamannya para sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ali ibn Madini. Ali ibn Madini. Di dalam kitab beliau Al-Ilal. Bahwasanya di masa sahabat itu tidak ada madhab kecuali hanya 3 saja. Kata beliau. Madhabnya Ibn Mas'ud di Kufah. Madhabnya Ibn Abbas di Makkah, dan madhabnya Zaid dan dilanjutkan oleh Abdullah ibn Umar di Madinah. Radhiyallahu jami'an. Dari situ, dari 3 madrasahnya para sahabat itulah muncul 4 madhab. Karena kalau kita tahu Abu Hanifah itu memang asli orang Kufah, yang mana beliau belajar dari murid-muridnya Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Imam Malik itu asli orang Madinah, yang mana beliau belajar dari murid-muridnya sahabat Zaid dan Abdullah bin Umar. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i itu lahir di Gaza. Nah, meskipun aslinya Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah orang Quraisy, kedua orang tuanya asli Mekah. Namun beliau lahir di Gaza karena saat hamil kedua orang tuanya melakukan perjalanan ke Palestina untuk berdagang, dan Al-Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di sana. Dan pada prosesnya ayahanda beliau meninggal. Saat beliau lahir ayahanda beliau meninggal. Maka beliau yatim, dilahirkan dalam keadaan yatim, Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ibunda beliau rahimahullah taala berinisiatif ketika Al-Imam Asy-Syafi'i berusia 2 tahun mengajak Al-Imam Asy-Syafi'i untuk pindah ke Makkah supaya Al-Imam Asy-Syafi'i mendapatkan lingkungan orang-orang Quraisy dan bisa belajar dari ulama di sana. Naam, Al-Imam Asy-Syafi'i memulai belajarnya kepada ulama-ulama Makkah. Ulama-ulama Makkah itu adalah murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Itu Ibu Selena, Abdullah bin Abbas. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i tidak mencukupkan sampai di situ saja. Karena beliau mengalami rihlah, mengalami perjalanan menuntut ilmu yang sangat panjang sekali. Di usia remaja, beliau berpindah ke Madinah dan bertemu langsung dengan Al-Imam Malik dan belajar kepada Al-Imam Malik. Kemudian mendekati usia 20-an tahun, beliau berpindah ke Yaman. Sempat belajar kepada ulama-ulama di Yaman sana. Dan karena ada kejadian yang tidak diduga dan beliau difitnah, akhirnya beliau di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau dipaksa untuk dibawa ke Kufah. Dan akhirnya di Kufah, di sana bertemu dengan sahabat-sahabatnya Imam Abu Hanifah. Karena pada saat itu Abu Hanifah sudah meninggal. Karena Imam Abu Hanifah meninggal di tahun yang sama dengan lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika Imam Asy-Syafi'i ke Kufah itu bertemu dengan sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya Al-Imam Abu Hanifah, dan banyak mengambil atau banyak belajar fikihnya Imam Abu Hanifah. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengumpulkan 3 madrasah sekaligus. Madrasah Madinah, madrasah Mekah terlebih dahulu, kemudian madrasah Madinah, dan madrasah Kufah. Wassalamualaikum jami'an. Sedangkan Al-Imam Ahmad itu pertama kali belajar fikih itu dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kadang bertemu Al-Imam Asy-Syafi'i. Pada dasarnya Imam Ahmad itu adalah dikenal sebagai ulama hadis. Namun ketika bertemu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mempunyai ketertarikan untuk belajar fikih. Jadi pertama kali belajar fikih adalah dari Al-Imam Asy-Syafi'i,
kemudian juga sempat belajar dari ulama Makkah dan Madinah. Wafaqanallah jami'an. Nah, Imam Ahmad itu aslinya orang Kufah. Orang Kufah. Wafaqanallah jami'an. La ilaha illallah. Baik. Lalu, sekalian, itu tadi gambaran terkait dengan madhab. Kenapa kok bisa ada madhab? Dan ada perbedaan pendapat? Naam, di sana perbedaan pendapat itu memang ada sebab-sebabnya. Namun, kalau kita bahas sekarang nanti tidak cukup waktunya. Eh, Terkait dengan pertanyaan tadi, lalu pendapat yang mana yang harus kita ikuti? Begini sekalian, para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, dari madhab apapun, itu selalu menasihati kepada kita semuanya agar kita mempelajari dan mengamalkan madhab fikihnya ahlul balad. Ahlul balad itu penduduk daerah setempat. Sedangkan kita di Indonesia, mayoritas kita memang dari dulu adalah madhab Syafi'i. Gitu kan Ibu Silena? Mayoritas dari dulu madhab Syafi'i. Meskipun terkadang orang-orang awam itu tidak sadar kalau mengamalkan madhab Syafi'i, tapi sebenarnya yang diamalkan dari kecil itu sebenarnya adalah madhab Syafi'i. Meskipun beberapa tahun, mungkin sekitar 10-an tahun terakhir atau belasan tahun terakhir itu ada gerakan-gerakan dai-dai yang mungkin bisa dikatakan anti madhab dan menolak madhab. Tapi madhab itu memang sejak dahulu ada, dari zaman sahabat itu sudah ada madhab. Maka tidak bisa ditolak. Makanya akhirnya para dai-dai itu juga sekarang mulai terbuka dan mau belajar madhab. Yang dulu-dulu anti madhab sekarang mau belajar madhab. Maka yang sebenarnya, yang hendaknya kita amalkan terlebih dahulu adalah madhabu ahlil balad. Madhab yang mayoritas diamalkan di negara kita. Yaitu madhab Syafi'i. Makanya juga sebenarnya kitab ini, yang saya ringkas ini berdasarkan madhab Syafi'i. Namun kalau misalkan pada kasus-kasus tertentu, kita misalkan sulit sekali untuk mengamalkan madhab yang kita pelajari, boleh kita mengambil pendapat madhab yang lain. Kalau memang betul-betul terpaksa, kondisinya kita tidak bisa dan berat untuk melaksanakan pendapat di dalam madhab Syafi'i. Gitu ya misalnya. Bisa difahami maksud saya? Tadi kalau terkait dengan masalah saluran mata itu di dalam madhab Syafi'i itu bukan pembatal. Tidak batal kalau misalkan ada sesuatu yang masuk ke saluran mata, meskipun ada rasa di dalam tenggorokan saat kita misalkan memasukkan obat tetes mata ke mata kita. Bisa difahami maksud saya, umat sekalian? Nah, nah, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, dari yang kita bahas barusan, umat sekalian, kita bisa memahami, mungkin kita sudah bisa tergambar rongga tubuh yang terbuka itu apa saja. Maka di sana kita sebutkan di kitab ada 5. Yang pertama al-halqu, yaitu tenggorokan. Kemudian batinul anf, bagian dalam hidung. Kemudian batinul udhun, bagian dalam telinga. Kemudian al-qubul wad dubur, ini saluran pembuangan. Qubul itu saluran pembuangan bagian depan, ad-dubur bagian belakang. Begitu Ibu Selani. Bisa difahami maksud saya Mas sekalian? Atau misalnya qubul ini tidak hanya mencakup saluran pembuangan saja, bisa juga saluran rahim juga. Subhanallah jami'an. La ilaha. Maka mungkin kita harus memahami batasan-batasan umat sekalian. Kalau misalkan ada ain, ada suatu benda yang masuk ke dalam rongga ini, maka batasannya apa sehingga bisa dikatakan itu sudah masuk dan membatalkan puasa. Kita mulai dari al-halq. Al-halq tadi apa Ibu sekalian? Tenggorokan. Tenggorokan. Maka tenggorokan itu batasannya apa? Oh, ini masih ada keterangan tambahan.
idza dakhalat 'ainun ilal jawf min manfadin maftuhin aftara bihi shaimu bisyarti ma'a ta'ammudi wal 'ilmi wal ikhtiyar. Jika ada suatu benda, baik benda padat maupun benda cair yang masuk ke dalam al-jawf, ke dalam tubuh, min manfadin maftuh, dari saluran yang terbuka, maka aftara bihi shaim, maka batal puasanya. Dengan syarat, dengan syarat, hal itu terjadi karena at-ta'ammud wal 'ilmi wal ikhtiyar. Hal itu terjadi dengan sengaja dan tahu bahwasanya itu membatalkan puasa, dan juga al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu maksudnya karena kemauannya sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman. Gitu ya usiran ya. Jadi ini tadi membatalkan dengan syarat apa saja maksud kalian? At-ta'ammud, yaitu sengaja. Sengaja. Kemudian al-ilmu, tahu kalau itu membatalkan. Dan al-ikhtiyar, itu karena kemauan sendiri. Jadi kalau misalkan tidak sengaja, misalkan lupa makan misalkan, lupa minum misalkan, maka di dalam mazhab Syafi'i hal itu tidak membatalkan. Begitu ya misalnya. Meskipun kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut mazhab Maliki itu tetap membatalkan, tapi menurut jumhur termasuk mazhab Syafi'i, kalau lupa maka tidak membatalkan. Eh, tahu tahu dilakukan dalam kondisi tahu kalau itu membatalkan. Berarti kalau misalkan tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu maka tidak membatalkan. Tapi ketidaktahuan, al-jahlu, kejahilan yang bisa dijadikan uzur, itu bukan semua ketidaktahuan, wahai kalian. Al-jahlu, al-udhru bil jahli, yaitu uzur karena ketidaktahuan, itu hanya berlaku pada dua kondisi, wahai kalian. Uzur karena ketidaktahuan itu hanya berlaku pada dua kondisi. Kondisi apa saja? Lupa. Uzur karena ketidaktahuan, karena jahil, karena memang betul-betul tidak tahu ilmunya, itu hanya berlaku pada dua kondisi saja. Yaitu, pertama, pada orang yang hadithu ahdin bil Islam. Orang yang betul-betul baru masuk Islam, belum sempat belajar, belum sempat mempelajarinya. Maka itu ma'dzur. Orang yang mu'allaf yang baru masuk Islam, yang belum sempat untuk belajar, kemudian dia puasa, kemudian dia melakukan pembatal karena ketidaktahuannya, maka itu dimaafkan. Karena dia belum sempat untuk belajar, tidak ada waktu untuk belajar. Masih betul-betul baru masuk Islam. Gitu ya, usianya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, al-udhru bil jahli, udzur karena ketidaktahuan, itu berlaku pada man nasya'a fil badiyah, ba'idan 'anil ulama. Orang yang tinggal di tempat terpencil, yang jauh dari orang yang bisa mengajarinya atau bisa dia tanyai. Gitu ya usianya. Itu kondisi yang kedua. Berarti selain dua kondisi itu, al-udhru bil jahli itu tidak berlaku. Udhur karena ketidaktahuan itu tidak berlaku. Hmm. Wafaqanallahu jami'an. Misalkan Islam sejak lahir dan tinggal di tempat yang sangat memungkinkan untuk belajar. Maka kalau tidak tahu, nggak ada udhur di sana. Begitu ya Bu Selena. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Bisa difahami maksudnya Muhammad? Naam. Naam. Kemudian al-ikhtiyar berarti lawannya kalau melakukannya karena bukan karena kemauannya sendiri, misalkan karena diancam. Kalau misalkan nggak makan bakal ditembak misalkan gitu. Maka itu kalau misalkan dia makan, dia tidak membatalkan puasa. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita bahas batasan masing-masing dari saluran rongga ini tadi, umat sekalian. Al-halqu, batinul anf, batinul udun, al-qubul wad dubur. Al-halqu terlebih dahulu. Al-halqu tadi tenggorokan ibu sekalian ya. Tenggorokan. Ya. Maka batasan tenggorokan bagian dalam itu mana? Sehingga kalau misalkan ada sesuatu yang masuk lewat dari batasan itu sudah dianggap membatalkan puasa. Batasannya apa? Tenggorokan bagian dalam itu batasannya apa? Haddul zahir huwa makhrajul ha. Fama ba'dahu wal batin. Itu batasannya.
Batasan ada yang disebut dengan haddul zahir, bagian luar, ada yang disebut haddul batin, bagian dalam. Batasannya apa? Makhrajul ha itu adalah haddul zahir, itu masih di bagian luar. Setelah atau di bawahnya makhraj ha itu sudah bagian dalam. Kalau kita belajar tajwid, mungkin masih kalian banyak yang belajar tajwid, maka huruf-huruf tenggorokan itu kan ada 6, ya kan Ibu Selene? Halo? Ya, Nah, huruf tenggorokan itu ada 6. Dan itu dibagi menjadi 3 makhraj. Ya atau ya? Dibagi menjadi 3 makhraj. Ada tenggorokan bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Ya atau ya? naam. Nah, untuk tenggorokan bagian bawah itu hamzah dan ha. Bagian tengah, apa mahasiswa kalian? Ha, Bagian tengah ha, apa? Ha ha, dan apa? ha dan apa ya? Dan apa? Coba huruf tenggorokan itu apa saja 6? Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Kan ya? Hamzah, ha, Ya, goin paling belakang, kaf uh, nada ham, depannya, nggak, pelan-pelan. kemudian Tenggorokan, yang ho. tenggorokan. Tenggorokan itu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Tenggorokan paling bawah itu hamzah dan ha. Nah, itu jelas, itu bagian dalam. Sudah, tenggorokan bagian dalam. Nah, kalau sampai di situ jelas membatalkan puasa. Ha, ha dan ain. Ain, ha dan ain itu satu makhraj, yaitu tengah tenggorokan. Ya atau ya? Halo? Ya, ya. Nah, Yes. ha dan ain itu satu makhraj, yaitu tengah tenggorokan. Ha dan ain itu adalah batasan. Makhrajnya ha itu adalah batasan. Makhrajnya ha itu adalah batasan. Makhraj ha ke atas itu adalah bagian luar. Sedangkan makhraj ha ke bawah itu adalah bagian dalam. Begitu ya, Bu Silana? Bisa difahami maksud saya, maksud kalian? Yuk. Tapi kalau masih tengah tenggorokan masih tidak batal ya, Ustaz. Kalau masih di makhrajnya huruf ha, itu tidak batal. Ya, Ha, ha. ya, Jadi nggak dalam banget loh, Mas. Nggak dalam banget loh, Mas. ya. Ha, itu. Bukan hak ya, tapi hak Ha, ya. ha, nah. Bukan Ha. kha dan ghin. Bukan kha dan ghin. Kalau kha dan ghin itu masih di bagian luar Atas. tenggorokan. Ya, Bagian atas. luar tenggorokan. Jadi batasannya adalah makhrajnya ha. Makhrajnya ha, kalau masih di makhrajnya ha, itu masih di bagian luar. Di bawahnya makhraj ha, itu sudah bagian dalam. Kalau ada sesuatu yang sudah lewat makhrajnya ha, maka itu ini gini. Kalau ada sesuatu dari luar masuk dan lewat makhrajnya ha, maka itu sudah membatalkan puasa. Gitu ya misalnya. Demikian juga maksud kalian. Kalau misalkan ada sesuatu yang keluar, tidak sengaja keluar, ya. Tidak sengaja keluar itu pada dasarnya tidak membatalkan. Keluar sudah sampai di makhrajnya ghain misalkan. Ghain itu sudah tenggorokan atas ya atau ya? Sudah keluar Ya. misalkan entah itu muntah, tidak sengaja atau dahak misalkan. Sesuatunya tidak sengaja keluar, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan keluarnya sudah di makhrajnya ghain, sudah di atas atau di atas makhrajnya ha dikit. Kalau misalkan dibalikkan, dikembalikan lagi, sengaja ditelan lagi, maka itu membatalkan puasa. Karena sudah di luar. Sudah di luar. Kalau misalkan dikembalikan, ditelan lagi, maka dia memasukkan suatu benda ke dalam rongga dengan sengaja. Ya atau ya? Bisa difahami maksud saya, maksud kalian? Naam. Nah, Ustaz kalau dia apa jadi batasan tidak nah, batal. Kalau dia belum Bagaimana? dikeluarkan, muntah belum dikeluarkan, kan suka kadang kita bertahap itu kan suka keluar gitu, tapi belum sampai keluar mulut gitu, keluar luar gitu, masih dalam tenggorokan aja. Terus kita telankan kembali itu
batal atau belum? Karena kan belum keluar dari mulut. Jadi, seperti kita bahas barusan, sekalian, tenggorokan itu adalah rongga tubuh yang terbuka. Ya kan Ibu Sedana? Batasannya adalah makhraj ha. Jadi batasannya bukan mulut. Batasannya bukan mulut. Tapi makhraj ha. Dan dan ini tadi kaitannya dengan baik sesuatu yang masuk ke dalam, dari luar ke dalam, atau dari dalam keluar. Itu kan Ibu Sedana? Batasannya adalah makhraj ha. Kalau ada sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seperti makanan, air, itu masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja dan sudah lewat makhrajnya ha, maka itu membatalkan puasa. Kalau belum lewat makhrajnya ha, maka belum membatalkan puasa. Misalkan masih di makhrajnya ghin saja, kemudian dikeluarkan lagi, maka itu belum membatalkan puasa. Begitu Ibu sekalian ya. Demikian juga dengan yang dari dalam tadi, misalkan muntah. Muntah, kalau misalkan betul-betul masih di dalam perut, namanya bukan muntah. Tapi kalau misalkan sudah di tenggorokan, dan kita tahu kalau itu sudah melewati makhrajnya ha. Kalau misalkan ada muntah yang keluar, dan sudah melewati makhrajnya ha, maka itu harus dikeluarkan. Jangan kembali dimasukkan kembali. Gitu ya Bu sekalian ya. Harus juga kan itu tadi muntah. Kalau misalkan muntahnya muntah tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Berbeda nanti kalau muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja membatalkan. Tapi kalau misalkan muntah tidak sengaja, kemudian sudah lewat makhrajnya ha, bukan tidak harus sampai di mulut, ya. Tidak harus sampai di lidah, tidak. Kalau sudah sampai makhraj ha, maka harus dikeluarkan, jangan dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan lagi, ditelan lagi, maka batal puasa. Karena sama saja memasukkan sesuatu yang sudah keluar, kemudian dimasukkan ke rongga tenggorokan. Begitu Ibu sekalian. Bisa difahami maksud saya masih kalian? Naam. Nah, wafaqanallahu jami'an. Ada lagi pertanyaan terkait dengan tenggorokan masih kalian? Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan ke rongga hidung, batinul anf, bagian dalam hidung. Maka batasan bagian dalam itu apa? Batasan bagian dalam hidung itu adalah al-khayshum. Jadi bukan rongga hidung yang baru di ujung sini, yang ditumbuhi rambut-rambut kecil, itu bukan. Itu bukan bagian dalam hidung. Kalau misalkan kita memasukkan sesuatu, misalkan kita ngupil misalkan, memasukkan ujung jari ke lubang hidung yang area yang ada rambut-rambut kecilnya itu tidak membatalkan puasa. Akan membatalkan puasa jika ada sesuatu yang masuk ke area khayshum. Khayshum itu mana? Khayshum itu area dalam hidung. Di sini yang mungkin kalau kita sedang istinsyak, sedang menghirup saat wudhu, kita istinsyak, menghirup air ke dalam rongga hidung, area khayshum itu akan terasa sakit. Kalau misalkan tidak terbiasa, itu area khayshum itu akan terasa sensitif gitu, saat menghirup air. Itu area khayshum. Jadi area khayshum itu di dalam, bukan yang bagian luar sini. Jadi kalau ada yang masuk ke area khayshum dengan sengaja, entah itu benda padat atau benda cair, maka itu membatalkan puasa. Benda padat misalkan apa? Nanti akan kita bahas insya Allah. Dulu misalkan musim-musim corona, itu ada alat tes corona yang dimasukkan ke dalam khayshum, ke dalam rongga hidung, ya kan Ibu sekalian? Halo? Ya. Halo? Nah, maka itu adalah benda padat yang dimasukkan ke rongga hidung, khayshum, maka membatalkan puasa. Demikian juga kalau misalkan masih dulu misalkan musim-musim corona itu ada cuci hidung, ya. Cuci hidung menggunakan air infus atau menggunakan air garam.
maka itu juga membatalkan pasti. Karena itu memasukkan cairan ke dalam rongga hidung khayshum. Gitu ya Bu Selena. Bisa difahami maksud saya, Muhammad? Ya, Nah, Ustadz, nah, ini boleh bertanya, ini boleh. terkait dengan kita wudhu, ada yang suka memasukkan air, kumur-kumur, kemudian juga memasukkan air ke dalam hidung. Nah, Betul kan? itu nanti, Itu. itu, naam, tahallah alaih. Nanti akan masuk ke pembahasan di halaman ke-13. Itu masuk ke sabaqul ma' tadi. Tidak sengaja kemasukan air. Itu masuk ke pembahasan itu nanti. Gitu ya. Wafaqanallah jami'an. Ya. Nah, Ustadz boleh sedikit aja mengenai wudhu. naam, Itu naam, kalau rukunnya kan itu kan tangan, muka, kemudian kepala, kemudian kaki. naam, sahih. Betul Ustadz. Seperti itu. Nah, menurut mazhab Syafi'i hanya muka, tangan, kepala, kaki. Menurut mazhab Syafi'i Ya, itu yang merupakan rukun yang wajib wudhu. dibasuh dan diusap. Nah, Ya. sedangkan Berarti kan masukin berkumur, air ke dalam mulut naam, dan masukkan hidung nggak usah ya? bukan berarti nggak usah. Jadi gini, eh, berkumur dan istinsyak, ya, memasukkan air ke dalam hidung, itu adalah sunnah. Meskipun di dalam mazhab Syafi'i itu bukan rukun, tapi itu sunnah. Sunnah Ya. karena memang di sana Rasulullah pernah mencontohkan, gitu ya. Dan juga mazhab yang lain seperti mazhab Hambali itu menganggapnya sebagai kewajiban. Mazhab Hambali itu harus berkumur dan istinsyak itu harus kalau di dalam mazhab Hambali. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak. Itu bagian dari sunnah. Sunnah wudhu. Ya. Maka tidak mengapa sebenarnya, tidak mengapa. Dan kalau misalkan konteksnya tidak dalam kondisi puasa, maka sebisa mungkin jangan ditinggalkan hal itu. Ya. Kalau konteksnya tidak dalam sedang puasa, Puasa. Ya. maka sebisa mungkin jangan ditinggalkan berkumur dan istinsyak. Ya. Sedangkan saat puasa, maka nanti ada ketentuannya, jangan terlalu berlebihan, gitu ya, jangan terlalu berlebihan. Ya. Ya. Syukron. Nanti akan kita bahas insya Allah di halaman 13. Tapi berikutnya, teman sekalian, la ilaha rongga tubuh yang salurannya terbuka, yang ketiga adalah batinul udun, yaitu bagian dalam telinga. Bagian dalam telinga itu juga rongga tubuh yang terbuka, yang kalau ada sesuatu yang masuk ke dalamnya saat berpuasa, maka akan membatalkan puasa. Itu ya misalnya. Batasannya apa? Batasannya, bagian dalam telinga, batasannya adalah ma ba'da qahfir ra'si ay azmu al-jumjumah, yaitu setelah melewati tulang kepala. Jadi gini, kalau kita rasakan maksud kalian di telinga kita, saat kita misalkan sentuh telinga kita, bagian lubang telinga kita, di sana ada tulang kepala, bukan daun telinga. Setelah daun telinga itu kalau kita sentuh lubang telinga kita, di sana ada tulang yang keras. Ya atau ya? Ya atau ya? Halo? Halo? Ya. Naam. Itu yang disebut dengan qahfur ra'si atau azmul jumjum. Itu batasannya. Kalau lewat tulang itu, melewati tulang itu, maka itu adalah bagian dalam telinga. Tapi kalau masih di tulang di sini, masih di tulang ini, kita sentuhkan misalkan jari kita, kalau kita masukkan ke telinga, itu tidak bisa melewati batasan dalam telinga. Itu masih di batasan luar saja, hanya di tulang jumjumah itu namanya, atau qahfur ra'si. Itu ya misalnya. Tapi kalau seperti misalkan cotton bud atau obat tetes telinga atau apa ya, misalkan kamera kecil yang biasa dimasukkan untuk membersihkan itu, atau alat-alat yang digunakan untuk membersihkan kotoran telinga, maka itu bisa melewati batasan ini.
Maka kalau sengaja dimasukkan saat berpuasa, sengaja memasukkan alat-alat tadi ke dalam rongga telinga, maka membatalkan puasa. Maka kalau misalkan membersihkan telinga, umat sekalian, jangan di siang hari saat berpuasa. Bisa setelah sholat maghrib sampai sebelum terbit fajar. Itu waktunya panjang. Kalau misalkan mau membersihkan telinga. Begitu Ibu sekalian ya. Wadih Mahat, bisa difahami maksud saya? Nah, Wadih. Ustaz, apakah tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini? Nah, memang ada perbedaan pendapat. Dalam masalah ini, eh, di dalam mazhab Hambali, telinga itu tidak membatalkan puasa. Jadi seperti agak tukar tempat di sini. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, mata itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, sedangkan telinga membatalkan puasa. Sedangkan di dalam mazhab Hambali sebaliknya. Di dalam mazhab Hambali, mata itu membatalkan puasa, tapi telinga tidak. Gitu ya, Ibu sekalian. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, seperti kita jelaskan ini tadi, rongga telinga itu bagian dari rongga tubuh yang terbuka, yang kalau masuk sesuatu ke dalamnya dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Gitu ya, Ibu sekalian. Bisa dipahami maksud saya, Muhammad? Nah, Halo? Mau Oh, kenapa? bertanya, mohon maaf Nah, sebelumnya. Ini, yang termasuk di dalam bagian hidung yang membatalkan, kan kalau puasa suka ada saatnya kurang enak badan nih ya. Itu kalau menghirup minyak kayu putih atau aroma-aroma yang fresh gitu, apakah membatalkan gitu Ustaz? coba. Ini dari apa yang kita bahas dan pelajari tadi, coba kita memahami di sini. Minyak kayu putih atau aroma-aroma seperti ya semacamnya yang membuat segar saat hidung tersumbat. Apakah itu membatalkan puasa? Maka coba perhatikan, apakah tidak. itu termasuk al-ain? Apakah itu termasuk al-ain? Benda yang ada wujudnya, entah itu benda padat atau benda cair, atau yang masuk ke dalam hidung itu hanya aroma saja, Tidak pembatal puasa. tidak membatalkan. Kenapa? Karena yang masuk ke Karena dalam rongga bukan hidung benda hanya padat atau aroma benda saja, kan? cair. Itu sana. Nah, Ya, bukan benda padat, bukan benda cair. Kecuali kalau misalkan kalau minyak kayu putihnya yang dituangkan ke dalam rongga hidung baru membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan hanya eh, apa dihirup saja aromanya, maka tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Tambahan. Syukran. Afwan. Ada lagi, Om Ahad? Nah, kita lanjutkan. Halo, kita lanjutkan Ibu ya. ya. Nah, berikutnya ini batasannya sama. Kita langsung bahas jadi satu, dua saluran yang berikutnya, yang terakhir, yaitu al-qubul wad dubur. Kita tadi sebutkan al-qubul wad dubur ini adalah saluran, eh, mencakup saluran pembuangan depan dan belakang, juga mencakup saluran rahim, gitu ya Bu Selanya. Wafaqallahu jami'an. Lalu batasannya apa? Batasan eh, luar dan batasan dalam yang membatalkan puasa. Itu apa? Kita sebutkan di sana mala yajibu ghusluhu 'indal istinja huwa haddu al-batin. Yaitu area yang tidak wajib dicuci atau dibersihkan saat istinja atau cebok, maka itu adalah bagian dalam. Area yang tidak wajib dibasuh atau dicuci saat istinja atau cebok, maka itu adalah bagian dalam. Sebaliknya berarti, kalau area-area yang wajib dibasuh atau dicuci saat istinja atau cebok, maka itu adalah bagian luar. Gitu ya istilahnya. Maka kalau misalkan ah, ada sesuatu yang masuk melewati batasan itu, batasan area yang tidak wajib dibasuh atau dicuci saat istinja, maka kalau masuk kalau kalau melewati batasan itu maka membatalkan puasa. Begitu Ibu sekalian ya? Bisa difahami maksud saya, Muhammad? Yuk. Wafaqanallah jami. Maka
hati-hati ya mas sekalian saat misalkan buang air itu juga harus hati-hati. Saat buang air di siang hari setelah terbit fajar sampai terbenam matahari, maka harus hati-hati jangan sampai terlalu berlebihan sehingga ada air yang masuk ke bagian dalam, batasan dalam. Dan kalau cebok jangan terlalu berlebihan. Misalkan kadang-kadang kan orang kalau misalkan buang air besar, kalau cebok harus berlebihan, nggak puas kalau nggak berlebihan itu sampai eh, dibersihkan dengan jari seperti itu, maka itu tidak boleh. Nanti membatalkan puasa. Jadi jangan sampai ada sesuatu pun yang masuk dengan sengaja. Begitu Ibu Selena, bisa difahami maksud saya, Muhammad? Naam. Ada pertanyaan, Muhammad sekalian? Masih ada sedikit waktu. Kalau tidak ada pertanyaan, Muhammad sekalian, di sini ada beberapa hal yang sering kali ditanyakan terkait dengan pembatal yang pertama, Muhammad sekalian. Dan mungkin beberapa dari eh, masalah-masalah ini adalah masuk kategori pembatal puasa kontemporer. Beberapa Beberapa, bukan semua yang kita sebutkan di sini. Tapi beberapa hal yang kita sebutkan di sini itu masuk kategori pembatal puasa kontemporer. Karena masuk kategori pembatal yang pertama. Kita bahas satu persatu usulannya. Yang pertama adalah ar-riq. Ar-riq itu apa Om Hati kalian? Ar-riq itu adalah air ludah. Ar-riq itu apa usulan? Air ludah. Air ludah. Apakah air ludah itu membatalkan puasa kalau kita telan? Bagaimana Om Hati kalian? Tidaklah. Udah, Ustaz. Naam. Air ludah, secara umum, sekalian, air ludah itu selama masih ada di dalam mulut kita, kemudian kita telan, meskipun dengan sengaja kita menelannya, maka tidak masalah dan tidak membatalkan puasa. Meskipun kalau misalkan saat berpuasa, kita dengan sengaja mengumpulkan air ludah kita, kemudian kita telan, itu tidak membatalkan puasa, meskipun itu makruh, ya. Kalau misalkan kita kumpulkan air ludah kita jadi banyak ya di dalam mulut, selama belum keluar Om, ya, belum belum keluar masih di dalam mulut kita kumpulkan kemudian sengaja kita telan, itu tidak membatalkan puasa meskipun itu makruh. Begitu Ibu sekalian ya, bisa difahami maksud saya? Ya. Naam. Ustaz, berarti kalau Naam. kita sikat gigi berdarah sebelum keluar nggak apa-apa kan, nggak batal. Bagaimana Om? Kan kadang kita sikat gigi berdarah gitu loh. Selama belum Tunggu, dikeluarin kan. kita belum rinci Om, kita belum rinci. Kita belum rinci. Coba kita bahas terlebih dahulu sampai selesai, nanti baru pertanyaan. Gitu Ibu sekalian, terkait dengan ar-riq ini. Tadi Ya. hukum asalnya kalau dalam kondisi normal, ludah itu kalau ditelan tidak membatalkan puasa. Meskipun kalau dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, selama itu belum keluar, kemudian sengaja ditelan, maka juga tidak membatalkan puasa meskipun makruh hukumnya. Itu dalam kondisi normal. Maksudnya dalam kondisi normal, jika ludah itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Jika ludah itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Begitu Ibu sekalian ya? Maksudnya bagaimana jika ludah itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain? Misalnya, jika ludah kita bercampur dengan itu tadi yang kita sebutkan eh, darah, bercampur dengan darah dari gusi. Kalau ludah kita bercampur dengan darah dari gusi, meskipun meskipun darahnya itu tidak terlihat warnanya, tapi kalau terasa itu adalah rasa darah. Kan terasa Ibu sekalian ya, saat ludah bercampur dengan darah gusi, itu rasanya berbeda. Meskipun kalau warnanya itu tidak nampak warna darah, kalau rasanya adalah rasa darah, maka kalau ditelan dengan sengaja, maka itu membatalkan. Karena ludahnya sudah bercampur dengan
sesuatu yang lain, apalagi darah. Darah itu adalah sesuatu yang najis. Gitu Ibu sekalian. Bisa difahami maksud saya, Mahat? Halo? Hmm. Naam. Nah, namun dalam kondisi tertentu itu dimaafkan kalau ada gusi berdarah. Dan kalau gusi berdarahnya itu tidak kunjung bisa berhenti darahnya. Jadi keluar darahnya terus-terusan itu. Jadi memang nggak bisa menghindari sama sekali. Eh, Sulit sekali untuk menghindari kemungkinan ada darah yang masuk bercampur dengan ludah. Kalau seperti itu, iya dimaafkan. Tapi kalau misalkan tidak selalu keluar darah dari gusi, misalkan saat gosok gigi tadi, maka harus segera dikeluarkan. Karena kalau misalkan dibiarkan dan darah itu bercampur dengan ludah dan ditelan, maka membatalkan. Karena itu tidak murni hanya ludah saja. Itu sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Apalagi darah, darah itu najis. Begitu Ibu istilahnya. Bisa difahami maksud saya? Ya. Naam. Waalaikumsalam jami'an. Jadi yang tidak membatalkan itu hanya ludah saja, Ibu sekalian ya. Ludahnya saja. Kalau sudah ludahnya bercampur dengan yang lain, ya membatalkan puasa. Demikian juga kalau misalkan ludahnya itu sudah keluar, kemudian dimasukkan lagi ditelan, maka itu juga membatalkan puasa. Jadi ludah itu tadi tidak membatalkan puasa selama masih di dalam mulut dan tidak bercampur dengan benda lain. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan bercampur dengan benda lain atau sudah keluar dari mulut, maka kalau dimasukkan kembali dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Begitu Ibu sekalian. Contohnya apa? Kalau ludah sudah keluar, kemudian dimasukkan kembali, kalau ngiler jelas lah. Ya, contohnya misalkan uh, biasanya kalau kita menjahit secara manual dengan jarum dan benang, kebiasaan dulu itu biasanya dibasahi dengan ludah Ludah. ujung benangnya untuk memasukkan ujung benang ke jarum, ya kan Ibu sekalian? Sekarang sudah ada alatnya, alhamdulillah. Nggak harus dimut-mut. Tapi kalau misalkan seandainya seseorang memasukkan ujung benang ke jarum dengan memasukkan tadi apa namanya, ujung benang ke dalam mulut, membasahinya dengan air ludah atau liur, kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke lubang jarum nggak masuk-masuk, kemudian karena dilihat ujung benangnya sudah bengkok lagi gitu ya, sudah kering sudah bengkok lagi, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mulut, maka itu membatalkan puasa karena air ludah yang di benang Sudah tadi keluar. sudah keluar dari mulut, kemudian dimasukkan lagi sehingga bercampur dengan air ludah yang di dalam kemudian ditelan, maka itu membatalkan. Begitu Ibu istilahnya. Bisa difahami Ya. gambarannya, Mahat? Ya. Wafaqanallah jami'an. Ada pertanyaan, Mahat sekalian terkait dengan air liur atau air ludah? Pak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya, umat sekalian. Baqayat ta'am. Baqayat ta'am itu artinya apa, umat sekalian? Sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Apakah itu membatalkan puasa kalau misalkan masuk ke dalam rongga tenggorokan? Batal lah. Maka bisa membatalkan, bisa tidak. Bisa membatalkan, bisa tidak. Kapan membatalkan dan kapan tidak? Tidak membatalkan jika masuk tanpa sengaja dan tidak bisa dibedakan antara air liur dan sisa-sisa makanan itu. Dan juga memang karena tidak bisa dibedakan antara sisa-sisa makanan dan air liur, maka juga otomatis tidak bisa mengeluarkannya, kan Ibu Silan? Tidak bisa mengeluarkannya secara tersendiri. Mengeluarkan dari mulut maksudnya. Jadi kalau misalkan masuknya sisa-sisa makanan itu tidak sengaja, atau juga karena memang
tidak bisa dibedakan antara sisa-sisa makanan dan air liurnya karena saking kecil sekali, sehingga tidak bisa dibedakan antara sisa-sisa makanan dan air liurnya dan tidak bisa dikeluarkan, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sebaliknya berarti, maka sebaliknya juga hukumnya. Kalau misalkan bisa dibedakan sisa makanan itu terasa di dalam mulut kita, ada sisa makanan bisa dibedakan antara sisa makanan dan air ludah dan kita mampu untuk mengeluarkannya, ah, maka itu harus dikeluarkan. Karena kalau misalkan itu dalam kondisi seperti itu bisa dibedakan antara sisa-sisa makanan dan air ludah dan kita mampu untuk mengeluarkannya. Kalau sengaja untuk dimasukkan ke dalam tenggorokan, maka membatalkan puasa. Begitu ibu sekalian ya. Bisa difahami maksud saya, umat sekalian? Halo, Bisa. Nah, Ustaz. Subhanallah jami'an. Setelah sahur, apakah harus betul-betul membersihkan gigi, misalkan dengan tusuk gigi seperti itu? Sebenarnya tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Gitu ya, ibu sekalian ya. Membersihkan gigi, betul-betul misalkan sampai dengan tusuk gigi seperti itu, tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Wafaqanallah jami'an. Ada pertanyaan, Wahad? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah an-naqamah. An-naqamah itu apa, Mas sekalian? An-naqamah itu adalah dahak. Bagaimana dengan hukum dahak, Mas sekalian? Harus dibuang. Nah, dahak, dahak itu kalau sudah keluar sampai batas luar, sampai batas zahir. Batas zahir tadi apa, Ibu sekalian? Makhraj ha, Ibu sekalian. Dahak, kalau sudah keluar di batasan makhrajnya ha, maka itu harus dikeluarkan. Dahak, kalau sudah keluar di makhrajnya ha dan bisa dikeluarkan, maka itu harus dikeluarkan. Kalau dikeluarkan seperti itu, maka tidak membatalkan puasa pastinya. Dahak, kalau misalkan keluar di batasannya makhraj ha, atau di atasnya seperti ghain dan kha, maka kalau dikeluarkan, maka itu tidak membatalkan puasa. Sebaliknya, kalau dahak sudah keluar di bagian luar tenggorokan, di batasan luar tenggorokan, yaitu di batasan makhrajnya ha ke atas, tapi kalau sengaja ditelan, maka itu membatalkan puasa. Gitu ya, usirannya. Bisa dipahami maksud saya, uang sekalian? Halo? Halo? Naam. 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 Kecuali kalau dia dalam kondisi jahil, nggak tahu, tidak tahu dalam dua kondisi tadi, hadis ma'ahdin bil Islam, baru masuk Islam, atau memang betul-betul hidup di daerah yang tidak ada yang mengajari dia dan dia tidak bisa bertanya kepada siapapun, maka kejahilannya itu menjadi uzur baginya, atau juga misalkan karena lupa misalkan. Kalau lupa, maka tidak mengapa juga, tidak membatalkan kalau lupa. Wafaqanallah jami'an. Tapi kalau misalkan dia sadar, tahu, dan sengaja sudah padahal tadi dahaknya ini sudah di makhrajnya huruf ha atau ghain atau kha sudah sampai di sana, kemudian sengaja ditelan lagi, padahal bisa untuk dikeluarkan, maka batal. Tapi beda halnya mas sekalian, terkadang dahak itu bisa bisa dari dalam bawah, dari bawah tenggorokan ke atas, atau dari hidung turun ke bawah. Kalau misalkan ada kasus-kasus misalkan dahak itu langsung turun dari atas ke bawah tanpa bisa dikeluarkan. Kalau seperti itu tidak bisa. Maka kalau misalkan langsung turun ke bawah itu tidak mengapa. Kalau memang tidak bisa dikeluarkan. Begitu ibu sekalian ya. Kalau turun dari hidung langsung ke bawah tidak bisa dikeluarkan, maka itu tidak mengapa. Karena memang tidak bisa dikeluarkan. Bisa dipahami maksud saya masih kalian? Gitu, Ustaz. Subhanallah. Ada pertanyaan wahai sekalian? Bingung tidak terkait dengan dahak ini tadi?
Saya sih Halo? prinsipnya kalau dahak harus dikeluarkan. Tapi kalau misalkan masih di dalam, masih di bawah batasan makhrajnya H, maka itu tidak harus dikeluarkan. Demikian juga kalau misalkan masih memang asli di dalam rongga hidung, maka itu tidak harus dikeluarkan. Tapi kalau misalkan sudah kalau dari bawah sudah naik di atasnya makhrajnya H, atau dari hidung sudah turun di atas makhrajnya H, maka itu kalau mampu dikeluarkan harus dikeluarkan. Tapi kalau misalkan tidak mampu untuk dikeluarkan, sudah seperti itu tidak bisa untuk dikeluarkan, maka tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Gitu ya misalnya. Ya. Astagfirullah aja. Kita lanjutkan mas sekalian. Berikutnya adalah masalah mashatu corona. Mashatu corona itu yang sempat kita singgung tadi, yaitu alat tes corona yang dulu biasa menggunakan apa seperti selang kecil gitu, kemudian dimasukkan ke rongga hidung sampai ke khoisyum bahkan. Maka jelas seperti kita bahas tadi, mashatu corona, alat tes corona yang bentuknya seperti itu maka membatalkan puasa. Gitu Ibu Selanya. Halo? Jelas umatnya insya Allah mana? Naam. Wafaqanallahu jami'an. Berikutnya langsung berarti al-iktihal, yaitu bercelak, menggunakan celak di mata. Tadi membatalkan atau tidak mas sekalian? Tidak. Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena saluran yang ada di mata itu bukan manfad maftuh, bukan saluran yang terbuka. Itu mirip seperti saluran pori-pori. Maka tidak membatalkan puasa meskipun saat bercelak nanti akan ada terasa rasa celak itu di dalam tenggorokan. Begitu ya Bu sekalian ya? Bisa difahami maksud saya Om Ahad? Naam. Nah, berikutnya berarti Om Ahad sekalian yaitu qatratul udhun. Qatratul udhun itu apa? Obat tetes telinga. Berdasarkan penjelasan tadi, obat tetes telinga itu membatalkan puasa atau tidak Om Ahad sekalian? Tidak. Nuh, masa Om? Kenapa kok tidak membatalkan Om? Obat tetes telinga. Nggak sampai dalam kayaknya ya. Masa nggak sampai dalam Om? Nggak sampai tulang. Tulang apa sih itu namanya? Tulang telinga apa ya? Tadi Ustadz bilang. Maksud, maksud saya batasan dalam adalah tulang. Tulang ini tulang yang saat jari kita letakkan di lubang telinga, itu ada tulang yang keras ini, men. Itu batasan. Kalau melewati tulang itu, maka membatalkan. Kira-kira obat tetes telinga itu, saat kita teteskan, itu masuk ke dalam nggak? Oh, hati kalian. Masuk ke Masuk ke dalam. dalam. Masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam Masuk berarti ke dalam. membatalkan atau tidak? Membatalkan. Iya, Ya iya sih. membatalkan, oh, Kalau hati nggak, kalian ya. Tetesnya Membatalkan. malam-malam Ustaz. Ya, kalau netesnya malam-malam mah nggak soal itu. Kalau malam-malam kan nggak puasa. Ah, tapi kalau misalkan diteteskan saat puasa, maka itu membatalkan puasa. Gitu ya misalnya. Bisa dipahami maksud saya, Wahid kalian? Bagaimana, Wahid? Halo? ya, Nah, Kak. kalau misalkan mau meneteskan obat tetes telinga ya di malam hari, kan? Di malam hari. Sebagaimana kalau misalkan mau membersihkan telinga, misalkan dengan cotton bud atau yang lain, maka di malam hari setelah buka puasa sampai sebelum subuh itu masih boleh, masih panjang waktunya. Nggak harus di siang hari. Begitu Ibu sekalian ya? Berikutnya umat sekalian, yang ke berapa ini umat sekalian berarti? Di sana apa? Dukhanu as-sijarah. Dukhanu as-sijarah itu apa umat sekalian? Asap rokok. Asap rokok itu membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Karena bukan cair dan bukan padat. Masa Om? Oh, pernah mengecek asap rokok? Enggak. Menurut penjelasan ulama kita, ulama Syafi'iyah, asap rokok itu membatalkan puasa. Asap rokok itu membatalkan puasa.
Kenapa para ulama kita menjelaskan demikian? Karena ada ain di sana. Ada ain di sana. Buktinya, memastikan orang kalau merokok, Oh, maksud kemudian, saya yang ini perokok pasif. nah, jadi gini, Kalau perokok, kalau perokok aktif ya pasti batal gitu loh. kalau perokok pasif nggak sengaja kan, kalau Iya, perokok pasif kan nggak sengaja, karena ini tadi iya. membatalkan kalau sengaja. Tapi kalau misalkan asap rokok yang dengan sengaja orang merokok, itu termasuk vape, sama Ya aja. pasti Mau, batal dia. maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada ain di sana. Buktinya apa? Kalau ada angin, ada benda di sana. Ah, ketika seorang perokok, misalkan menghirup asap rokok, kemudian asapnya itu dikeluarkan, misalkan saat mengeluarkan itu mulutnya ditempelkan ke kain putih atau ke tisu, maka di sana akan membekas warna kekuningan, akan membekas warna kekuningan. Berarti di sana asap rokok itu ada ain di sana, ada zat di sana yang bisa dilihat wujudnya. Begitu istilahnya. Bisa dipahami maksud saya masih kalian? Maka Ya. asap rokok itu, bagi perokok, asap rokok itu membatalkan puasa. Mungkin Subhanallah. lebih tepatnya merokok itu batal, membatalkan puasa. Ya, ya. Subhanallah jami. Sahih. Berikutnya mas sekalian. La ilaha illallah. Di sini nggak ada hukm. Nah, berikutnya di sana at-tahamil. At-tahamil harusnya di sana masuk juga hukum huknah. At-tahamil masuk juga hukum huknah. At-tahamil itu apa mas sekalian? At-tahamil adalah alat-alat atau obat yang dimasukkan melalui saluran-saluran selain saluran eh, tenggorokan atau hidung. At-tahamil itu misal di antara bentuk tahamil itu adalah alat bantu kencing yang berbentuk seperti selang kecil yang dimasukkan ke saluran kencing untuk Kateter berarti. mempermudah bagaimana? Om? Kateter ya istilahnya. Nggak tahu istilah kedokterannya apa, Mas? Intinya ada alat bantu kencing yang bentuknya seperti selang kecil dimasukkan ke Iya saluran kencing betul. untuk mempermudah atau memperlancar proses buang air kecil. Gitu ya istilahnya. Itu Ya. mungkin kadang-kadang dilakukan tindakan itu untuk kondisi-kondisi tertentu, sakit-sakit tertentu, atau kadang-kadang saat ibu menjelang persalinan itu. Itu kalau misalkan kandung kemihnya terlalu penuh biasanya eh, dimasukkan alat bantu itu untuk memasukkan kandung kemihnya. Iya, kateter. Eh, nah, maka itu membatalkan puasa karena benda padat masuk ke rongga tubuh dari saluran yang terbuka. Begitu ya Bu Sina? Ya. Nah, dan termasuk hukum tahamil ini juga termasuk yang lain-lain, ya. Misalkan selang kamera yang dimasukkan melalui saluran-saluran rongga, misalkan. Maka itu juga membatalkan puasa. Termasuk juga hukum tahamil adalah al-huqnah. Al-huqnah itu istilahnya apa di kedokteran? Apa? Enema apa ya? Kalau tidak salah. Itu obat yang dimasukkan melalui saluran dubur atau kubul. Ada kan Ibu Silan ya? Obat yang bukan diminum, bukan dari hidung, bukan dari mulut, tapi dimasukkan melalui saluran dubur atau kubul. Ada kan Ibu Silan ya? Ada Misalkan Ustaz. obat ambeien itu ada yang seperti itu. Atau Buat obat-obat yang panas, lain. buat Nah, panas ada. maka itu juga membatalkan puasa. Itu istilahnya huknah, istilahnya. Itu membatalkan puasa. Karena uh, masuk benda baik padat maupun cair dari masuk ke dalam rongga tubuh melalui saluran yang terbuka, maka membatalkan puasa. Begitu Ibu istilahnya. Bisa dipahami maksud saya, Wahab? Paham. Subhanallah.
Ada pertanyaan, Wahad? Ustadz, Nah, kalau dibekam itu kan ditusuk pori-porinya kemudian keluar darah. Itu nah, pembatal puasa tidak? bekam itu bukan pembatal puasa karena tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh dari saluran yang Ya, terbuka, ya kan, Weh? ya. Tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh dari saluran yang terbuka, meskipun nanti akan kita bahas itu nanti akan masuk kategori makruh, makruhat, hal-hal yang makruh dikerjakan saat berpuasa. Nanti insya Allah di pembahasan akhir nanti kita bahas, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Gitu, ya. Berikutnya masih kalian kita lanjutkan karena jamnya sudah sore. Kita lanjutkan sebentar masih kalian. Berikutnya adalah Tuh, kayak min. al-ibar at-tibbiyah, al-ibar at-tibbiyah atau al-ibrah at-tibbiyah. Al-ibrah at-tibbiyah itu apa masih kalian? Jarum kedokteran masuk kategori al-ibar at-tibbiyah, di sana jarum suntik dan apa tadi yang ditanyakan tadi masih kalian? Infus. Ya kan Ibu Selena? Tadi kan keduanya ditanyakan kan Ibu Selena. Maka bagaimana hukum suntik atau infus umat sekalian saat berpuasa? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka para ulama kita, bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri, di sana ada perbedaan pendapat. Setidaknya di sana ada 3 pendapat umat sekalian. Ada yang berpendapat, ada ulama yang berpendapat bahwasanya jarum suntik, bukan jarumnya, tapi cairan yang dimasukkan melalui jarum suntik dan juga infus, maka itu membatalkan puasa secara mutlak. Tidak ada rincian sama sekali. Itu semuanya membatalkan puasa secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Ini banyak sekali ulama Hadramaut yang berpendapat dengan pendapat ini. Di antaranya adalah Syekh Salim Al-Bukair. Syekh Salim Bukair itu berpendapat bahwasanya suntik, demikian juga infus itu membatalkan puasa secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang lain, itu pendapat yang kedua, yaitu adamul ifṭari bil ibari mutlaqan. Baik infus maupun suntik itu tidak membatalkan secara mutlak. Ini kebalikannya pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama tadi mengatakan membatalkan secara mutlak. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak membatalkan secara mutlak. Itu Ibu istilahnya. Wafaqanallah jami'an. Di antara alasan atau hujah dari pendapat yang kedua ini karena obat yang masuk dengan cara infus atau jarum suntik itu tidak masuk melalui saluran yang terbuka. Nah, itu alasan. Begitu ya usulannya. Ini pendapat yang kedua. Apakah masih ada pendapat yang lain? Naam, masih ada pendapat yang ketiga, dan mungkin pendapat yang ketiga ini lebih bijak dan ada baiknya kita mengikuti pendapat yang ketiga ini. Pendapat yang ketiga ini merinci, dirinci bagaimana? Rinciannya, idza kanat mughadhiyatan fatubtilu as-shauma. Tergantung cairannya, Mas Garin. Cairan yang dimasukkan melalui infus atau melalui jarum suntik tadi, apakah cairan yang merupakan nutrisi yang menguatkan tubuh atau obat yang bukan nutrisi? Kalau cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui infus atau jarum suntik merupakan nutrisi yang menguatkan tubuh, maka itu membatalkan. Karena sama saja seperti makan. Ya kan Ibu Selena? Wadih Wahad? Halo? Naam. Naam. Namun kalau misalkan cairan yang dimasukkan itu bukan nutrisi, misalkan obat misalkan, maka dirinci lagi. Apakah masuknya melalui
saluran-saluran saluran-saluran seperti saluran makanan, misalkan menggunakan selang, misalkan, uh, tapi masuk ke dalam saluran makanan, atau menggunakan infus juga, tapi masuknya langsung ke saluran makanan, misalkan ke apa namanya, sana al-uruq, fil uruq al-mujawwafah, ke apa istilahnya, eh air kita apa? Astagfirullah. Saluran apa ya, pembuluh darah. Astagfirullah. Kalau masuknya ke dalam saluran pembuluh darah, maka membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan jarum suntik atau infus itu masuknya bukan ke saluran pembuluh darah, tapi ke otot, maka tidak membatalkan puasa. Begitu Ibu Helen ya? Halo? Ya, Wafaqanallah jami'an. Afwan. Kalau Nah, itu orang yang sesek kemudian dia menghirup oksigen, kalau yang tidak dihirup batal ya? hanya sebatas oksigen, itu udara. Ya, Maka itu bukan benda padat atau benda cair, maka tidak ya, masalah. Namun ya, berbeda halnya dengan obat yang bentuknya semprot itu, Mas. Sebagian kadang orang yang sakit asma itu menggunakan obat semprot, ya, atau ya. ya betul. Kalau obat semprot itu ada cairannya, ada cairannya. Maka itu Hmm, membatalkan puasa. Subhanallah, ya. hmm, Tapi kalau oksigen maka tidak membatalkan puasa. Untuk yang terakhir, umat sekalian, di sana ada as-sibah. Sibah itu apa, umat sekalian? Berenang. hmm. Apakah berenang itu membatalkan puasa? Maka sebenarnya itu nanti akan masuk ke pembahasan di halaman berikutnya, di halaman 13, yaitu sabqul ma, tidak sengaja kemasukan air. Tidak sengaja kemasukan air. Itu apa hukumnya? Tadi kan sempat ditanyakan Ibu Selen ya. Entah saat Ya, mandi, atau saat wudhu, atau saat gosok gigi. Kemasukan air bagaimana hukumnya? Maka di sana tergantung sebabnya. Bisa hukumnya membatalkan secara mutlak, bisa membatalkan jika dilakukan secara berlebihan, bisa juga tidak membatalkan secara mutlak. Tergantung sebabnya. Namun nampaknya karena ini waktunya sudah menjelang maghrib, mungkin ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang saja, bagaimana Mas sekalian. Nanti ya bersamaan dengan betul. membahas Ya, pembatal yang kedua. Tokoh jamiah. Ada pertanyaan Mas sekalian sebelum kita tutup? Saya minta maaf ini mungkin eh, ini agak selesainya agak lebih sore daripada biasanya. Ada pertanyaan Mas? lah. Tidak ada. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari sore hari ini bermanfaat dan barokah. Amin, Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan amin, setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga amin, Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam amin, proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan amin, taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. amin, Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita amin, ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah. Dan amin, semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita.
termasuk dalam ilmu, Amin. waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu Amin. memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Amin. memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan taufik kepada kita semuanya di bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah Amin. memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan kondisi yang terbaik. Sehingga kita bisa Amin. maksimal beribadah di dalamnya. Dan Amin. Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Amin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Syukron mohon Ustaz. Iya, Ustadz, izin Ustadz, setiap Kamis kayaknya nggak bisa ngikut Ustadz. Ada usaha Assalamualaikum. Ustadz, kanan. Nah, yes. Assalamualaikum. Nah, nggak bahasa. Mungkin nanti bisa disimak rekamannya. Allah hafadzak. Iya, iya. Izin ya Ustadz ya, jazakumullah khair. Nah, Assalamualaikum jazakallah warahmatullahi khairan. Waalaikumsalam.